Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu para guru di SDN 2 Panarung, Kota Palangkaraya. Baik, pertemuan kita hari ini untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ya, yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Palangkaraya. Dalam hal ini sebagai tim pelaksana kami dari dosen FKIP Universitas Palangkaraya, saya sendiri sebagai ketua tim pelaksana, ya, ada Bapak Kuswari dan Bu Simpun juga, tentunya guru-guru di SDN 2 Panarung sudah mengenal beliau ya. Kemudian kami juga dibantu oleh dua orang mahasiswa dari program studi PGSD, ya, ada Lisa Yulianti dan Priscilla Gabriela. Seperti pada pelatihan-pelatihan yang sebelumnya yang kami laksanakan, selalu ada mahasiswa yang membantu kita untuk melaksanakan kegiatan workshop ini. Baik, saya ya yang akan memberikan pendalaman materi. Nanti di workshop kita akan melakukan atau memberikan pelatihan dan pendampingan kepada Bapak Ibu guru di SDN 2 Panarung. Ya, nanti ada Pak Kuswari dan Bu Simpun juga yang akan mendampingi. Ya, pada kesempatan ini di pendalaman materi akan saya sampaikan. Ya, nah, topik pelatihan kita ya tentang bagaimana membentuk tunas Pancasila dalam pembelajaran bahasa. Ya, dalam hal ini pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Ya, nah cakupan pembelajaran bahasa di sekolah dasar, khususnya di S2 SDN 2 Panarung itu pada pembelajaran bahasa Indonesia dan bahasa daerah, yaitu bahasa daerah Dayak Ngaju ya. Kemarin itu sudah kita sepakati bahwa pembelajaran bahasanya ada pembelajaran bahasa Indonesia dan muatan lokal bahasa Dayak Maju. Nah, bagaimana membentuk tunas Pancasila ya yang sekarang sedang ramai untuk dibahas dan diimplementasikan di sekolah dasar guna pencapaian penguatan profil pelajar Pancasila ya. Di dalam pembelajaran bahasa, bagaimana kita membentuknya? Karena yang diparadigmakan selama ini untuk kompetensi sikap ya, nilai-nilai karakter itu dilaksanakan di dalam pembelajaran itu secara indirect ya, secara tidak langsung. Tetapi sepanjang proses pembelajaran berlangsung, tetapi tidak langsung diimplementasikan di muatan materi ya pada kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Jadi di kompetensi sikap sosial dan spiritual. Nah, ini nanti bisa kita implementasikan langsung pada muatan materi pembelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Dayak Maju di sekolah dasar. Hal tersebut secara keseluruhan tentunya untuk mendukung ya, mendukung program di pendidikan abad ke-21, bagaimana kita membentuk atau menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, terutama dimulai di sekolah dasar untuk menyemai benih-benih atau nilai-nilai Pancasila ya. Apa saja materi yang akan kita pelajari hari ini ya, atau kita bahas bersama nantinya ya. Yang pertama itu sedikit ya, nanti saya akan sampaikan tentang bagaimana sumber daya manusia yang unggul di pendidikan abad ke-21 ya. Mungkin Bapak Ibu guru sudah sangat banyak pengetahuan tentang ini, tapi tidak apa-apa kita kembali untuk mengulasnya ya, nanti persisnya seperti apa implementasi di pembelajaran bahasa. Kemudian ada pendidikan literasi humanis. Nah, bagaimana pendidikan literasi humanis itu konsepnya? Apa bedanya dengan dimensi literasi yang 6
literasi dasar itu. Nah, kemudian ada pembelajaran bahasa di sekolah dasar yang khusus bisa diimplementasikan muatan pendidikan literasi humanis guna membentuk tunas Pancasila. Ya. Nah, kemudian tentang tunas Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru tentunya sudah tahu tunas Pancasila itu seperti apa konsepnya. Nanti kita bagaimana di dimensi yang mana ya pendidikan literasi humanis ini digunakan untuk membentuk tunas Pancasila pada dimensi yang mana begitu, dan pada muatan materi pembelajaran yang mana pula. Nah, nanti di implementasi kelas akan kita bahas bersama, akan kita diskusikan ya. Jadi Bapak Ibu guru boleh menyiapkan mungkin RPP nanti ya, seperti pada pelatihan-pelatihan sebelumnya yang saya sampaikan. Bapak Ibu guru sangat interaktif sekali menyampaikan bagaimana konsep-konsep mereka. Pada pelatihan sebelumnya kita pernah membahas tentang wacana Artepa, kemudian para guru di SDN 2 Panarung sangat interaktif menyampaikan ide-idenya bagaimana kemasan wacana Artepak di dalam muatan pembelajaran bahasa, bahkan sampai kepada tahapan pembelajaran tematik terpadu itu bisa dikemas secara terpadu. Nanti kita juga arahnya boleh ke sana, ke pembelajaran tematik terpadu, tidak hanya terbatas pada pembelajaran bahasa. Baik, ini sumber daya manusia unggul di pendidikan abad 21. Itu seperti apa? Ya, tidak terlihat ya ini sebentar ya. Oke, sumber daya manusia unggul di pendidikan abad 21, SDM unggul di pendidikan abad 21 itu seperti apa? Ya, pendidikan abad ke-21 itu merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, kognitif, keterampilan, skill, psikomotoriknya, dan sikap afektif ya, juga mencakupi karakter ya, kepribadian, serta penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi TIK. Nah, ini ciri khas ya, ciri khas secara keseluruhan esensialnya di sini. Pendidikan abad ke-21 itu ciri khasnya, identitasnya di sini. Ya, harus mampu mengintegrasikan di dalam pendidikan itu antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap TIK. Nah, ini pun ya harus diaplikasikan guru ya. Kita tahu semua bagaimana kompetensi utama guru kelas. Ada 4 kompetensi ya, kompetensi utama, kompetensi profesional, pedagogi, ya, kemudian sosial dan kepribadian. Nah, di abad ke-21 di era digital ini ditambah lagi dengan penguasaan terhadap TIK, teknologi ya, penguasaan teknologi. Nah, pada pelaksanaannya ya di pembelajaran abad ke-21 itu merupakan suatu peralihan ya. Dalam hal ini kurikulum yang dikembangkan itu untuk menuntun sekolah agar dapat mengubah pendekatan pembelajaran ya. Seperti apa pendekatan pembelajaran sebelumnya diubah menjadi sesuai dengan karakteristik pendidikan abad 21 ya, yang tadinya berpusat pada guru ya, full ceramah saja, bukan berarti ceramah tidak baik, ceramah sangat baik, sangat diperlukan masih, tetapi nanti disesuaikan dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya, di mana tahapan-tahapan yang berpusat pada guru dan kemudian kita berpusat pada siswa ya. Apalagi di sekolah dasar tidak bisa kita serta-merta menumpuk semuanya kepada siswa. Jadi berpusat pada siswa, tidak serta-merta semua ditumpuk pada siswa. Ya. Kemudian bagaimana pembelajar sendiri dalam hal ini peserta didiknya. Karakteristik pembelajar abad ke-21 itu harus memiliki SDM yang unggul, sumber daya manusia yang unggul. Ya, karena sangat penting ya mempersiapkan para pembelajar
abad ke-21 ini ya, para peserta didik itu untuk memenuhi tuntutan masa depan pendidikan di era digital abad ke-21 ya. Jadi seorang pembelajar abad ke-21 ini harus memiliki kecakapan berpikir dan belajar ya. Bapak Ibu guru semuanya sudah tahu bagaimana ciri-ciri seorang pembelajar abad ke-21. Dalam hal ini siswa abad era digital begitu ya, era digital abad 21. Tuh, yang mampu ya memecahkan masalah dan berpikir kritis ya. Jadi punya kecakapan ya. Kemudian ia berdaya cipta dan inovatif. Nah, dan mampu berkolaborasi ya, kolaboratif. Nah, memiliki kecakapan berkomunikasi yang baik. Berkomunikasi yang baik yang seperti apa? Tentunya yang kooperatif, yang tepat ya, yang empatik, yang santun. Nah, untuk mendukung ya pembentukan karakteristik pembelajar abad 21 diperlukan juga seorang guru yang memiliki karakteristik abad 21. Apa saja karakteristik guru di abad 21 ini? Yang pertama, dia juga harus menjadi seorang guru yang lifelong learner, yaitu pembelajar seumur hidup, pembelajar sepanjang hayat, cinta belajar seumur hidup. Jadi tidak hanya siswanya, kita juga harus adaptif, terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, selalu mau belajar, kreatif dan inovatif yang mampu mengembangkan strategi pengajaran. Nah, misalnya di pembelajaran bahasa, strategi pengajaran yang tepat ketika di K13 ya, kemudian beralih lagi ya ada beberapa tingkatan yang kemudian beralih ke fase itu di kurikulum Merdeka, bagaimana mengemas strategi pengajarannya secara kreatif dan inovatif yang akan melahirkan pembelajar abad 21 yang kreatif dan inovatif juga ya. Kemudian mampu mengoptimalkan teknologi, mampu menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi untuk kepentingan pembelajaran bahasa. Misalnya dengan video-video pembelajaran, mengemasnya, ya bisa dengan TIPEK, TPACK ya bersama-sama siswa ya memanfaatkan teknologi itu di dalam pembelajaran bahasa. Kemudian reflektif, ini mampu mengevaluasi diri ya pada saat konteksnya seperti ini, situasi pendidikan seperti ini, kita mampu mengikuti dan mampu mengevaluasi diri. Oh, aku belum tahu ini, aku belum mampu. Sesegera mungkin kita mengikuti pelatihan ketika tidak punya peluang untuk pelatihan kita memberi waktu kepada diri kita untuk belajar sendiri ya. Konsepnya hutagogi. Jadi tidak hanya peserta didik yang hutagogi itu, kita juga harus hutagogi ya, belajar mandiri secara kreatif dan inovatif dengan berbantuan teknologi. Ya, dalam hal ini teknologi digital dan berbasis internet. Kemudian kolaboratif, mampu bekerja sama, tidak hanya di lingkungan sekolahnya, tetapi antar sekolah, bahkan di luar dari lingkungan daerahnya sendiri, ya, misalnya antar kabupaten, antar kota, antar provinsi, berkolaborasi untuk menyatukan ide-ide yang menarik agar pembelajaran lebih kreatif dan inovatif. Ya, kemudian mampu menerapkan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Bagaimana membuat strategi yang tepat, konsep yang tepat dari kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang tepat ya hingga merumuskan tujuan pembelajaran dan mengemas materinya ya dengan strategi pengajaran yang tepat ya yang mampu membentuk pembelajaran dengan berpusat pada siswa ya. Nah, menerapkan pendekatan diferensiasi ya. Jadi mengembangkan
di dalam pelaksanaan pembelajaran minat dan bakat siswa, yang menghargai karakteristik siswa yang berbeda berdasarkan minat dan bakat serta potensinya, ya, bukan kita membeda-bedakan, tidak, ya, karena untuk membentuk SDM yang unggul kita harus menghargai minat dan bakat masing-masing dalam diri seorang anak, dalam hal ini peserta didik kita, ya. Tetapi kita harus wajib memberikan semuanya, ya. Misalnya di sekolah dasar itu 5 mata pelajaran wajib, ya kita wajib memberikan semuanya. Nanti siswa yang akan apa ya merasakan dia berminat di mana, ya. Nah, kita memfasilitasi ini, ya. Jadi kita wajib memberikan semua. Bagaimana Bu penilaian kognitifnya nanti? Kalau di sini dia nggak minat, dia nggak bakat, penilaiannya bagaimana? Penilaiannya kita kan menggunakan ada survei karakter juga ya di dalam asesmen nasional itu. Jadi ada sikap, ya, tidak hanya kognitifnya saja, tidak hanya psikomotoriknya saja. Ada 3 ranah dan semua itu harus terpenuhi, ya. Ketika di kognitifnya dia di bidang matematika misalnya, ya, yang di bidang IPS atau PKN ini dia hanya berkemampuan cukup, ini akan tertutupi dengan minatnya yang baik atau sangat baik di matematika. Nah, di sikap lagi juga harus ada penilaian, semua persentasenya harus memenuhi untuk memberikan penilaian akhir pada individu siswa. Nah, ini ke pendidikan literasi humanis yang akan kita beri tindakannya ya di dalam kelas pembelajaran bahasa. Bagaimana mengemas muatan pendidikan literasi humanis. Kita ke konsep pendidikan literasi humanis dulu. Literasi itu tidak sekadar sebagai kemampuan membaca dan menulis saja ya. Jadi ketika seseorang mampu membaca itu hanya kemampuan membaca susunan huruf yang membentuk kata dan kalimat, dari kata dan kalimat. Semua orang mampu membaca ya. Jangan buang sampah di sini. Buanglah sampah pada tempatnya ya. Dilarang buang sampah sembarangan. Semua orang bisa membacanya. Ya, tetapi tidak semua orang ya mampu memaknai dilarang membuang sampah sembarangan dan mampu memberi kebermanfaatan dari makna dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, literasi tidak sekadar mampu membaca dilarang membuang sampah sembarangan, tapi dia tahu maknanya. Kenapa tidak boleh buang sampah sembarangan? Manfaatnya apa ketika tidak membuang sampah sembarangan? Nah, ini digunakan untuk mencapai kecakapan hidup si pembacanya. Nah, nanti juga berdampak positif terhadap lingkungan, orang banyak, ya. Nah, itu literasi. Kalau hanya bisa membaca dilarang merokok di tempat ini, semua orang bisa, tapi semua orang tidak bisa melakukannya. Nah, tidak semua orang mampu melakukannya, berarti dia tidak cerdas literasinya. Sudah ada tulisannya, dilarang merokok di tempat ini, tapi masih ada yang merokok. Masih ada yang membuang sampah, itu yang tidak cerdas literasinya. Ya, nah ini masalah literasi di sini. Ya, apa sih selama ini kok digaung-gaungkan sampai begitu besar ya gaungnya? Karena itu orang hanya mampu membaca tapi tidak mampu memahami dengan baik, memaknainya hingga mampu memberikan kebermanfaatan atas pengetahuan dari membacanya itu. Ya. Nah, jadi kalau ini tentu Bapak Ibu guru udah tahu ya bagaimana literasi itu. Literasi ini salah satu keterampilan yang penting ya yang esensial untuk pencapaian keterampilan seseorang di abad ke-21 karena merupakan rekomendasi dari hasil Forum Ekonomi Dunia di tahun 2015 yang lalu. Ya. Oke. Nah, literasi humanis itu apa sih?
Nah, literasi humanis itu merupakan pengembangan dari literasi dasar ya. Jadi antara literasi bahasa, baca tulis tadi dengan literasi budaya dan kewargaan. Persisnya literasi humanis itu merupakan kesadaran em, kesadaran dalam membaca konteks sosiokultural dan multikultural ya melalui kegiatan menyimak dan membaca kemudian mampu menuangkan gagasan dalam tulisan yang mencerminkan setelah dia menyimak membaca mampu menuangkan hasil kegiatan menyimak dan membacanya itu ya ke dalam sebuah tulisan yang mencerminkan nilai-nilai menghargai sesama, toleran, empati dan peduli kepada sesama terutama yang berbeda budaya ya. Nah, jadi literasi humanis itu merupakan pilar penentu di pendidikan abad 21, salah satu pilar penentu ya di pendidikan abad ke-21 ya karena di masyarakat yang multikultural di era revolusi industri 4.0 yang uh, digaungkan ya di sejak era tahun 2013 yang dimulai dengan pendidikan era digital abad 21 ya bahwa masyarakat yang multikultural gaya hidupnya yang serba cepat tanpa batas karena ada jejaring sosial dalam apa berbasis internet itu seperti media-media sosial ya nah, dan apa kegiatan sosial yang tanpa tatap muka secara langsung seperti kita saat ini kemudian ada aplikasi-aplikasi media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter ya yang membuat masyarakat itu dapat berkomunikasi, masyarakat dunia itu dapat berkomunikasi dengan orang yang beda budaya dan beda bangsa. Nah, apa pilar penentunya agar kondusif situasi di masyarakat multikultural, masyarakat secara global, masyarakat secara nasional, ya, kemudian dalam tataran regional di daerah kita ini saja ya, yang banyak keberagaman budayanya juga, ya ada Dayak Ngaju ya kalau di Palangkaraya ada suku Banjar ya kemudian Jawa dan segala macamnya itu yang multikultural. Nah apa yang menjadi mampu menjadi pilar penentu untuk mengkondusifkan situasi dari berbagai ragam budaya tersebut ya saat mereka berkomunikasi yaitu menggunakan literasi humanis ini. Ya. Nah, jadi literasi humanis ini dapat diaplikasikan menjadi sebuah pendidikan literasi humanis. Ya, bentuknya berupa muatan pendidikan literasi humanis dalam materi pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Nah, ya, pembelajaran bahasa di sekolah dasar itu di era digital abad 21 ini ya tentunya kita tahu era disrupsi ya yang mengubah di segala macam lini ya di segala bidang salah satunya pendidikan ya di pembelajaran bahasa juga ya salah satunya di pembelajaran bahasa di sekolah dasar ya karena di era ini eh, apa kehidupan manusia itu gaya hidupnya itu berbasis teknologi informasi ya penggunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas dalam hal ini adalah media sosial itu kemudian aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran berbasis digital ya. Nah ini juga menyentuh ya mendisrupsi pembelajaran bahasa di sekolah dasar yang telah kita bahas tadi ya yang penggunaan teknologi ya karakteristik pembelajarnya pun juga berubah. Nah, karakteristik pembelajaran bahasa tadi pembelajar, pengajar sekarang pembelajarannya seperti apa? Kita tahu 2013 ada kurikulum peralihan dari KTSP ya K13. Nah, model pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar itu menggunakan pendekatan berbasis pedagogi genre ya berpusat pada siswa, kesepakatan pembelajaran tematik terpadu seperti itu
maupun bahasa Indonesia. Kemudian ciri khas dari pembelajaran bahasa Indonesia di K13 itu berbasis genre teks ya. Ya, jadi berbasis genre teks. Dan kemudian content language ini mohon maaf, integrated learning jadi CLEL. Nah, kemudian pelaksanaan pembelajaran secara tematik terpadu dengan pendekatan saintifik ya. Menanamkan 18 nilai karakter ya yang secara indirect teaching itu diterapkan atau dilaksanakan pada kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, kemudian di model pembelajaran bahasa pada kurikulum 2013 itu kita tahu ya minimal menggunakan pembelajaran berbasis inquiry, proyek dan berbasis masalah. Ya, nah ini pun masih diterapkan di kurikulum Merdeka yang dilaksanakan mulai tahun 2022 ini ya. Nah, ciri khasnya yang berbeda dengan K13 adalah pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Ya, saya tidak perlu menjelaskan yang berdiferensiasi seperti apa, tentu Bapak Ibu guru sudah tahu, nanti hanya bagaimana implementasi pendidikan literasi humanis tuh di dalam kedua kurikulum ini kita menyesuaikan ketika Bapak Ibu guru masih menggunakan yang K13 seperti ini, yang kurikulum merdeka seperti ini. Ya. Nah, kemudian di kurikulum merdeka itu juga sudah diterapkan 6 kemampuan literasi dasar. Ya, yang harus dipenuhi sebagai salah satu capaian kompetensi pembelajarannya. Nah, ini juga harus kita berikan ya. Nah, kemudian model pembelajaran bahasa Indonesia yang diterapkan di kurikulum Merdeka itu tetap ya berbasis genre teks dan CLEL tadi ya, tetap sebagai karakteristik karena genre teks dan CLEL itu merupakan karakteristik pembelajaran abad 21 ya. Nah, namun di kurikulum Merdeka ini salah satu nilai-nilai karakter itu dilaksanakan secara spesifik menggunakan nilai-nilai Pancasila. Jadi secara konkret begitu untuk membentuk tunas Pancasila dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus dikuasai guru untuk melaksanakan kurikulum Merdeka? Ya, meskipun pelatihan kita fokusnya tidak ke sana, tetapi saya memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan guru untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Tentunya harus dengan paradigma baru, kita mau adaptif ya, terbuka untuk menerima paradigma baru itu dengan menguasai minimal itu dua model pembelajaran ya, dua model pembelajaran yaitu project based learning dan teaching at the right level ya. Oke. Nah, seperti apa itu? Juga itu ya pendekatan STEAM. Nah, kemudian ini ada tentang TAR itu ya. TAR ya, good. Pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini teaching at the right level ini mengatur peserta didik ya tidak terikat pada tingkatan kelas katanya. Kalau kita boleh kembali mengingatnya, ini seperti pembelajaran kelas rangkap ya, tetapi konsepnya tentu lebih canggih karena berbasis era digital ya, teknologi. Kemudian yang harus kita lakukan ya, salah satunya kalau kepembelajaran bahasa adalah mampu menerapkan pendidikan literasi humanis untuk menyemai nilai-nilai Pancasila ya, guna pembentukan tunas Pancasila dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dasar ya. Apakah itu yang masih menggunakan kurikulum 2013 ataupun mengembangkannya di kurikulum Merdeka ya. Kenapa kok masih bisa ya? Nah, ini jawabannya ya.
tentang penguatan pendidikan karakter dan penyemaian nilai-nilai Pancasila yang uh, masih bersinergi, masih selaras. Seperti apa? Akan kita bahas setelah istirahat. Ya, kita jeda dulu, Bapak Ibu guru. Silahkan untuk istirahat dulu 10 menit ya. Nanti kita bertemu kembali di room ini. Terima kasih. Silakan istirahat dulu.